Dan saya Sofyan di channel tutorial statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing pengetahuan dan pengalaman tentang uji normalitas, khususnya membahas tentang efek data tidak berdistribusi normal. Ya, salah satu asumsi di dalam SEM multivariat atau SEM berbasis kovarian yang diolah dengan software AMOS bahwa variabel data berdistribusi normal multivariat, ya, yang bisa dilihat dari squareness dan kurtosisnya. Ini adalah hipotesis penelitian dalam uji normalitas. Kita berharap bahwa kita menerima H0, variabel data berdistribusi normal. Apa yang akan terjadi apabila data tidak berdistribusi normal? Kita memiliki dua variabel data, ya, dua file data, yaitu data motif 1 dan data motif 1 yang tidak normal. Ya, kita akan tunjukkan seperti ini. Ini adalah data yang berdistribusi normal, univariat dan multivariat, dan satunya lagi nanti kami tunjukkan data yang tidak berdistribusi normal multivariat. Baik, ini adalah model penelitian kita, ya. Di software AMOS seperti ini kita buat dulu model penelitiannya, yaitu model CFA motivasi dan kepuasan. Kemudian kita tarik variabel datanya, ya. Kita tarik variabel datanya. Nah, ini adalah motif 1, yaitu data yang berdistribusi normal multivariat. Kita open datanya, ya. Oke, kemudian kita klik view, kemudian analyze properties, kemudian kita centang test for normality and outlier, ya. Kita centang ini. Kita centang ini, oke. Kemudian kita klik, ya. Kita run dari software AMOS ini, kemudian kita biarkan, kemudian kita lihat outputnya, text outputnya. Baik, assessment of normality. Ini adalah hasil uji normalitas untuk data, simulasi data yang berdistribusi normal. Kita bisa melihat bahwa nilai kritika rasio untuk squareness, ya, ini nilai squareness-nya, ini adalah kritika rasionya, ya, nilai-nilai setiap kritika rasio dari item pengukuran kita, yaitu MT1 sampai dengan PK3, kurang dari 1,96, menunjukkan data berdistribusi normal. Ya, ini adalah kritika rasio dari kurtosisnya, juga kurang dari 1,96. Seperti PK3 minus 1,164 kurang dari 100,96, menunjukkan bahwa PK3 secara univariat berdistribusi normal. Untuk pengujian multivariat bisa kita lihat dari nilai kurtosisnya, yaitu 2,219 dengan kritika rasionya 1,132. Kemudian kritika rasio ini dibandingkan dengan 1,96 atau 2, menunjukkan bahwa kritika rasio dari kurtosis secara univariat dari sejumlah item pengukuran kita secara simultan berdistribusi normal. Model penelitian kita, model fit-nya kita bisa lihat di sini. Model fit-nya adalah ya, mulai dari chi-square, kemudian rasio chi-square dengan degree of freedom, dan juga nilai RMCA-nya. Ya, ini adalah contohnya degree of freedom-nya, ya, contoh dari model fit summary-nya. Kita tutup. Kemudian kita bandingkan dengan data yang tidak berdistribusi normal. Kita tarik data yang tidak berdistribusi normal. Ya, kita ambil datanya dulu. Nah, di sini kita klik motif 1 tidak normal. Ini adalah data yang tidak berdistribusi normal. Kita open, ya. Respondennya sama 100. Ini adalah modelnya sama juga. Kemudian kita klik, ya. Kita run datanya, kemudian kita lihat outputnya. Assessment normality kita bisa dilihat di sini nilai squareness-nya dan nilai kritika rasio untuk squareness, ya. Nilai kritika rasio untuk squareness untuk PK3 sampai dengan MT1 lebih dari 1,96. Ya, nilai mutlak dari minus 3,01 adalah 3, lebih dari 1,96, menunjukkan bahwa squareness, ya, dari item-item pengukuran ini tidak berdistribusi normal. Begitu juga dengan kurtosisnya, bisa kita lihat bahwa PK1 dan PMT3 yang tidak berdistribusi normal, ya, secara kurtosis, sedangkan PK2, PK3, kemudian MT2 dan MT1, ya, kritika rasionya kurang dari 1,96. Jadi secara univariat bisa kita simpulkan, dilihat dari kurtosisnya, hanya PK3, PK2, MT2, dan MT1 yang berdistribusi normal. Sedangkan
PK2, PK1, dan MT3 ya lebih dari 1,96 menunjukkan tidak berdistribusi normal. Meskipun demikian, kita lihat secara multivariat. Nah, uji normalitas multivariat bisa kita lihat dari squareness-nya 33,46 dan kritika rasionya adalah 17,079 lebih dari 1,96 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat. Ya. Ini adalah goodness of fit-nya, bisa kita lihat satu persatu dari goodness of fit ini ya. Lalu bagian terakhir adalah kita akan membandingkan efek dari data tidak berdistribusi normal multivariat ya dilihat dari goodness of fit-nya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah perbandingan antara goodness of fit, data yang berdistribusi normal, kemudian tidak ada outlier, dengan data yang tidak berdistribusi normal di sebelah kanan. Kita lihat dari nilai kurtosisnya, ya, model penelitian yang mengandung data tidak berdistribusi normal multivariat, maka kurtosisnya akan meningkat dari 2,219 menuju 33,468. Nah, begitu juga dengan chi-square, ya, chi-square-nya juga akan meningkat datanya. Artinya bahwa semakin meningkatnya data tidak normal, ya, menunjukkan chi-square-nya akan semakin lebih besar. Nah, sebaliknya, probability chi-square akan menurun. Ya, chi-square yang berdistribusi normal multivariat, ya, ada kecenderungan bahwa kita akan probability-nya lebih dari 0,05. Ya, tapi di sini bisa kita lihat juga bahwa dengan meningkatnya ketidaknormalan data, maka probability chi-square akan mengecil, ya, menunjukkan bahwa kita akan menolak H0, lebih cenderung untuk menolak H0. Nah, degree of freedom, perbandingan antara chi-square dengan degree of freedom, ya, di sini bisa kita lihat bahwa untuk data tidak normal akan meningkat, ya, rasio antara chi-square dengan degree of freedom-nya dari 0,981 menuju 1,403. Begitu juga dengan nilai GFI, ACPI ya akan menurun sebaliknya. GFI dengan ACPI-nya akan menurun dari 0,974 menuju 0,966. ACPI-nya pun akan menurun. RMCA akan semakin meningkat. RMR dan RMCA untuk data yang tidak normal akan semakin meningkat. Nilai CFI, NFI, TLI kemudian akan menurun, ya. Ini menghasilkan kepada kita bahwa apabila data tidak berdistribusi normal multivariat, maka goodness of fit-nya, ya, kualitas dari goodness of fit atau kecocokan model penelitian kita akan menurun. Demikian Bapak Ibu, kita berharap bahwa pemeriksaan data apakah berdistribusi normal atau tidak menjadi hal yang sangat penting di dalam SEM covariance yang diolah dengan software AMOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.